Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, angin sepoi-sepoi bertiup di atas lautan pohon yang tak berujung, yang menyebabkan cabang-cabang bergoyang. Lautan pohon-pohon berserakan dengan ombak berwarna hijau yang menyebar ke ujung pandangan seseorang. Di dalam lautan pepohonan, sesekali ada air terjun berwarna perak seperti sungai yang hadir sebagai ornamen. Itu membawa ledakan keras serta kabut naik dan menembus langit. Di bawah air terjun, kabut tersebar di permukaan danau, tampak kabur seolah-olah ada di wilayah abadi. Setelah pelatihan selama 1 jam, energi yang mengelilingi Xiaoyan akhirnya mulai menghilang. Bulu matanya bergerak sedikit sebelum dia perlahan membuka matanya. Kilatan yang jelas bersinar di mata hitamnya yang gelap dan menghilang dengan cepat. Tempat ini bukan tempat yang buruk untuk digunakan untuk pelatihan. Hanya dalam 2 hari yang singkat, Daoki dalam tubuh saya telah meningkat cukup banyak. Menurut kecepatan pelatihan ini, saya mungkin bisa maju ke Daodoshi bintang 7 jika saya berlatih di sini selama 2 bulan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan membuka kancing segel yang dibentuk oleh tangannya dan merasakan Daoki yang bergelombang dan mengalir di tubuhnya saat dia berbisik dengan suara yang agak terkejut. Sayangnya setelah 2 hari latihan yang sulit, saya masih belum belajar trik untuk raungan pemecah harimau singa emas, meskipun mendapat bantuan dari cairan roh es pelindung tenggorokan. Meskipun sekarang saya hampir tidak dapat memancarkan gelombang suara, kekuatan serangnya terlalu lemah. Itu pada dasarnya tidak bisa digunakan untuk menghadapi lawan. Xiaoyan perlahan berdiri, membalik tangannya dan meletakkannya di atas batu besar. Dia memandangi permukaan danau yang tenang dan mendesah dengan senyum pahit. Setelah menghela nafas dengan lembut, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia membuang ketidakberdayaannya di dalam hatinya ketika tatapannya berhenti di permukaan danau yang tenang, di mana tidak ada riak yang terbentuk. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menutup matanya dan sedikit mengangkat kepalanya. Persepsi spiritualnya menyebar dari tubuhnya. Akhirnya itu menutupi seluruh permukaan danau. Dibungkus oleh persepsi spiritualnya, suasana tenang yang dibawa oleh danau kecil itu langsung diperkuat puluhan kali. Di bawah pengaruh atmosfer yang tenang ini, hati Xiaoyan yang awalnya agak terburu-buru juga secara bertahap memulihkan ketenangannya. Pemuda berjubah hitam itu meletakkan tangannya di belakangnya di atas batu besar ketika dia berdiri. Tubuhnya lurus seperti pena, seperti tombak panjang yang melepaskan aura dingin yang tajam. Kekuatannya mengancam orang lain. Xiaoyan tidak tahu berapa lama dia berdiri seperti ini. Suara gemuruh air terjun yang jatuh ke bawah tiba-tiba menjadi lebih samar di telinganya. Pada saat ini seluruh dunia di telinga Xiaoyan tampaknya telah turun menjadi kesunyian sementara yang agak pendek dan aneh. Dia saat ini tampaknya telah meminjam atmosfer sunyi dari permukaan danau tanpa sadar memasuki keadaan misterius. Xiaoyan berada dalam kondisi di mana semuanya diam. Pada saat ini, satu raungan aneh satu demi satu dengan cepat terlintas di benaknya tanpa sadar. Raungan ini dipancarkan oleh Xiaoyan selama pelatihannya tentang raungan pemecah harimau singa emas selama 2 hari terakhir. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menyadari keanehan dalam aumannya. Namun, dalam ingatannya pada saat itu, dia seperti mesin yang sangat tepat dan akurat,
mengidentifikasi gelombang suara kecil dari raungan itu. Suara mengaum yang tak terhitung jumlahnya terdengar pada saat yang sama. Satu demi satu ketidaksepakatan antara masing-masing gelombang suara aneh diidentifikasi. Setelah itu dikecualikan. Raungan yang awalnya berantakan mulai samar-samar memiliki kecenderungan disinkronkan. Jumlah auman juga mulai berkurang dari jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam auman dalam benaknya menjadi semakin teratur di bawah cara Xiaoyan yang hampir terbiasa mengidentifikasi dan menghilangkannya. Itu juga menjadi semakin keras dan lebih jelas. Di bawah kondisi aneh ini, Xiaoyan tidak memiliki konsep waktu. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan dalam kondisi membingungkan ini adalah mengandalkan instingnya untuk menganalisis fluktuasi bunyi menderu hingga mencapai bentuk sempurna akhirnya. Renungan pahit Xiaoyan berlanjut untuk jangka waktu yang lama tanpa disadari. Namun sesaat sebelum Xiaoyan memiliki firasat bahwa kondisi misterius ini akan menghilang, raungan yang mengejutkan yang mengguncang seluruh hutan gunung tiba-tiba terdengar dari pegunungan di dunia luar. Raungan harimau mengikuti lautan pohon dan mulai menyebar. Akhirnya ia datang dengan gagah ke danau. Penindasan yang terkandung dalam raungan harimau menyebabkan beberapa binatang buas di sekitar danau menjadi lumpuh total. Raungan harimau yang jernih dan keras tidak terisolasi dari kondisi yang dialami Xiaoyan. Oleh karena itu, auman itu yang mengandung kekuatan harimau ditransmisikan langsung ke telinga Xiaoyan. Dua gelombang suara terjalin satu sama lain dan berhasil bergabung dengan sempurna tanpa terlalu banyak perlawanan. Saat dua gelombang suara bergabung, kondisi misteri Xiaoyan menyebar secara tiba-tiba. Dia tiba-tiba membuka matanya dan kilatan yang jelas melintas melalui mereka secara eksplosif. Dia menghirup udara dalam-dalam dan Douqi mengalir liar di dalam tubuhnya. Seutas energi aura naga yang ia warisi dari pil naga misterius Yin Yang dengan cepat melonjak keluar dan akhirnya langsung menyerbu ke tenggorokannya. Suara deru harimau seperti kilat marah terbentuk dari awan badai yang ditempatkan dengan rapat. Itu berguling dan keluar dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Bahkan suara keras air terjun yang jatuh ke bawah ditutupi oleh raungan harimau. Seseorang bahkan bisa mendengarnya secara samar-samar sejauh 5 km jauhnya. Dimanapun gelombang suara berlalu, ratusan binatang buas merasa lemah. Bahkan roh dari beberapa binatang sihir yang kuat bergetar karena aura naga yang dikandung harimau. Beberapa binatang sihir peringkat rendah yang lebih lemah yang juga berada sangat dekat dari danau sebenarnya secara langsung dikejutkan sampai mati oleh gelombang suara seperti guntur yang marah ini. Hanya satu raungan dari Xiaoyan sebenarnya ini menakutkan. Suara menderu perlahan menjadi lemah beberapa saat kemudian. Kabut yang merembes ke lembah gunung kecil juga berangsur-angsur menghilang. Di atas batu besar, wajah pria muda berjubah hitam itu dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan saat dia melihat tanah yang berantakan di sekelilingnya. Dia terbatuk-batuk sebelum bergumam dengan penuh sukacita. "Saya telah berhasil. Ini adalah kekuatan auman harimau penghancur singa emas. Itu memang sangat kuat," gumam Xiaoyan. "Hahaha, kamu benar-benar anak laki-laki yang diberkati oleh surga untuk benar-benar dapat memahami ritme deru harimau dalam waktu 2 hari. Tanpa menjalani setengah tahun pelatihan yang sulit, orang normal pasti tidak akan mampu mencapai titik ini. Meskipun Anda telah meminjam kekuatan untuk memasuki kondisi sunyi itu untuk menggabungkan raungan harimau dan menggunakannya untuk tujuan Anda sendiri, kecepatan dan pencapaian ini benar-benar luar biasa." Suara Yalo tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan ketika dia melihat yang terakhir mengalami situasi aneh itu sebelumnya. Bahkan dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Xiaoyan tertawa ketika dia mendengar ini. Dia tidak berharap bahwa dengan tersandung dia benar-benar akan bisa masuk ke dalam kondisi seperti itu. "Namun, kamu seharusnya tidak terlalu senang.
Untuk saat ini, Anda hanya memahami tahap awal dari auman penghancur harimau singa emas dan hampir tidak bisa menampilkan 30 hingga 40% dari kekuatannya. Tanpa waktu untuk mengasahnya, tidak mungkin bagimu untuk mencapai penguasaan penuh. Selain itu, mengasah semacam ini tidak memiliki jalan pintas. Yao Lao mengingatkan. Ya, jawab Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Dia memutar lehernya dan mendengar suara retak yang jelas di antara tulang-tulangnya sebelum dia menghela nafas panjang. Awalnya dia tidak berpikir untuk mencapai penguasaan lengkap dari auman penghancur harimau singa emas ini. Mampu mencapai prestasinya saat ini sudah jauh melebihi harapannya. Karena itu dia tidak akan terlalu ambisius. Bagus kau tahu ini. Ada seseorang yang datang. Aku akan mundur dulu. Yao Lao benar-benar menghilang seketika tanpa gerakan sedikit pun. Tangan Xiaoyan menyapu air dari pakaiannya. Kepalanya menoleh ke arah pintu masuk lembah gunung kecil. Cabang-cabang pohon bergerak sedikit di tempat itu, dan sesosok berwarna hijau segera muncul dengan lincah, seperti kupu-kupu. Akhirnya dia diam-diam berdiri di atas batu kecil yang menonjol di sisi danau. Tawa mirip lonceng keperakannya seperti nyanyian lonceng gunung, menyebabkan pikiran Xiaoyan yang tidak rileks selama 2 hari 2 malam dengan tenang mereda. Xiaoyan gege, persiapan 2 hari sudah habis. Hari ini kita memasuki akademi dalam. Apakah Anda sudah siap? Tanya Xun Er. Wanita muda berpakaian hijau itu mengangkat wajahnya yang cantik dan anggun. Dia berkata sambil tersenyum dengan suara lembut saat dia menatap pemuda itu yang tubuhnya tampak lebih tinggi sambil berdiri di atas batu besar dengan tangan di belakang punggungnya. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Dia menepuk penguasa Xuan berat di punggungnya. Jari-jari kakinya menekan permukaan batu dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melintas dan muncul di pintu keluar lembah gunung. Setelah melambaikan tangan, ia segera berbalik dan perlahan berjalan keluar dari lembah gunung kecil. Akademi dalam ya? Saya sangat mengantisipasinya. Mudah-mudahan itu tidak mengecewakan saya, gumam Xiaoyan. Sosok manusia secara bertahap menghilang dalam semak belukar, meninggalkan suara samar yang perlahan bergema di tempat ini. Ketika Xiaoyan dan Xun Er tiba di deputi kepala sekolah, rumah Hugan, mereka melihat bahwa sudah ada cukup banyak orang berdiri di tanah kosong di depan mereka. Orang-orang ini dibagi menjadi beberapa kelompok besar dan kecil. Masing-masing dari mereka berbicara dengan lembut sambil tersenyum. Di antara kelompok-kelompok ini, 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari Baisan, Wu Hao, dan Hujia adalah yang terbesar. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.